Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Zikir harian yang dirahmati Allah. Poligami di Indonesia hingga saat ini masih menimbulkan perdebatan karena dianggap merugikan kaum hawa dan menguntungkan bagi pria. Hukum poligami dalam Islam pun dipandang berbeda-beda oleh beberapa ulama. Salah satunya Syekh Mustafa Al-Adawi yang menyebutkan bahwa hukum poligami adalah sunnah. Terlepas dari itu, poligami memiliki ketetapan hukum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang izin berpoligami dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." Zikir harian yang dirahmati Allah. Ayat yang memperbolehkan seorang pria untuk poligami diperkuat dengan adanya praktik poligami yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad Rasulullah melakukan praktik poligami pada 8 tahun sisa hidupnya. Sebelumnya, beliau hanya beristri 1 orang selama 28 tahun, yaitu Siti Khadijah. Sepeninggal Siti Khadijah, barulah Rasulullah menikahi beberapa wanita. Kebanyakan dari istri Nabi saat itu adalah janda tua, kecuali Aisyah, putri sahabatnya Abu Bakar. Dalam kitab Ibnu Al-Athir, sikap beristri lebih dari 1 wanita yang dilakukan Rasulullah itu adalah upaya transformasi sosial, bertujuan meningkatkan kedudukan perempuan dalam tradisi feodal Arab pada abad ke-7 Masehi. Artinya, Rasulullah SAW sejatinya berpoligami untuk kepentingan orang banyak, bukan semata-mata hanya ingin menambah istri. Terlebih pada zaman Rasulullah saat itu, nilai sosial seorang perempuan dan janda demikian rendah sehingga seorang laki-laki dapat beristri sebanyak mereka suka. Zikir harian yang dirahmati Allah. Meski poligami diperbolehkan, nyatanya poligami tidak boleh dilakukan sembarangan. Poligami bukanlah perkara main-main. Syarat poligami dalam Islam telah diatur sedemikian terstruktur dan sangat ketat. Berikut syarat poligami sesuai syariat Islam yang penting untuk diketahui sebelum yakin memutuskan beristri lebih dari 1, yaitu yang pertama, mampu berlaku adil. Seorang pria berpoligami harus mampu bersikap adil di antara para istrinya dalam banyak hal, termasuk nafkah lahir dan batin. Apabila ia condong kepada salah satu istri saja, maka ini akan menimbulkan kezaliman bagi istri-istri yang lain. Aturan ketat poligami ini ditegaskan Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi, "Siapa saja orangnya yang memiliki 2 istri, lalu lebih cenderung kepada salah satunya, pada hari kiamat kelak ia akan datang dalam keadaan bagian pundaknya miring." Dalam hal ini, ada baiknya seorang pria berpoligami mengatur jadwal bermalam untuk istri-istrinya dengan musyawarah terlebih dahulu. Meski terkesan mudah, berlaku adil itu nyatanya sulit sekali diamalkan. Oleh karena itu, jika memang merasa tidak mampu berlaku adil, maka sebaiknya hindarilah poligami. Yang kedua, jumlah istri dibatasi maksimal 4 orang. Syarat poligami menurut syariat Islam hanya boleh dilakukan sebanyak 4 kali saja. Artinya, seseorang dibatasi untuk menikahi wanita lebih dari 4 orang. Dalam surat An-Nisa ayat 3, "Maka berkawinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain, 2, 3, atau 4.
Dalam hal ini, Rasulullah telah membatasi praktik poligami, mengkritik perilaku sewenang-wenang, dan menegaskan keharusan berlaku adil dalam beristri lebih dari satu wanita. Batasan menikahi 4 wanita dalam hal berpoligami ini ditegaskan oleh Rasulullah ketika melihat sebagian sahabat telah mengawini 8 sampai 10 wanita. Mereka lalu diminta Rasulullah menceraikan sebagian dan menyisakan 4 istri saja. Itulah yang dilakukan Rasulullah kepada Gilan bin Salamah. Yang ketiga, mampu memberi nafkah lahir dan batin. Dalam berpoligami, setiap pria harus mampu memberi nafkah lahir dan batin bagi para istrinya. Apabila mereka masih sulit menafkahi satu orang istri, maka orang semacam ini sangat berhak dilarang poligami. Dalam surat An-Nur ayat 33 yang berbunyi, dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Sebab Rasulullah SAW dahulu berpoligami bukanlah semata untuk kesenangan diri, melainkan demi membantu wanita-wanita yang tidak memiliki seseorang yang menafkahinya. Yang keempat, niatkan semata untuk ibadah kepada Allah. Ketika memutuskan hendak berpoligami, maka niatkan semata untuk beribadah kepada Allah SWT dengan tetap mengingat Allah. Seseorang tidak akan terlupa dengan akhirat. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Oleh sebab itu, salah satu syariat mutlak poligami sesuai syariat Islam, yaitu memulai menikah dengan niatan beribadah kepada Allah SWT. Selain sebagai sarana ibadah, menikah dapat menaikkan kedudukan wanita serta mempermudah wanita untuk masuk surga. Yang kelima, dilarang menikahi 2 wanita yang bersaudara. Bagi pria yang berpoligami, hendaklah ia menghindari pernikahan terhadap 2 wanita yang memiliki hubungan darah, misal saudara atau bibi. Hal semacam itu dilarang dalam hukum poligami Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 23. Diharamkan atas kamu menghimpunkan dalam perkawinan 2 perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Mengampuni lagi Maha Penyayang. Larangan menikahi 2 wanita bersaudara diperkuat dengan hadis Rasulullah, di mana salah satu istri Rasulullah, Ummu Habibah, mengusulkan agar baginda menikahi adik kandungnya. Keinginan itu lantas ditolak oleh Rasulullah. Beliau pun menjawab, sesungguhnya ia tidak halal untukku. HR Imam Bukhari An-Nasa. Yang keenam, mampu menjaga kehormatan para istri. Sesuai syariat Islam, bagi setiap pria yang hendak beristri lebih dari 1 adalah mampu membimbing, mendidik, serta menjaga kehormatan para istri. Apabila ia membiarkan salah satu istrinya bersikap bebas dan berbuat maksiat, maka dalam hal ini suami pun ikut menanggung dosa perbuatan istri tersebut. Sebagaimana dalam surat At-Tahrim ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Zikir harian yang dirahmati Allah. Demikianlah ulasan singkat tentang syarat poligami dalam Islam. Sebagai pengingat diri, jika Anda belum merasa mampu memenuhi syarat poligami yang telah saya sampaikan, maka hendaklah menahan diri dari keinginan untuk berpoligami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.